Dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah mengirimkan pesan, yang sudah request, yang sudah absen, yang menyimak juga terima kasih banyak. Semoga materi-materi yang kita simak ini bermanfaat, bisa menjadi bekal kita untuk kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, saya Haris dan juga kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lewatkan nanti sore jam 4 sampai jam 5 sore ada acara Kiat Insan Bertakwa bersama Akhi Mas Udi. Juga nanti malam ada acara Kalam, kajian Ahad malam bersama Ustadz Herman Sabtaji Hafizullah Ta'ala dengan tema Ramadan bersama Rasulullah SAW atau Ramadan bersama Nabi, dan insya Allah akan dipandu oleh Mang Iki. Baik, saya Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير أجر للكرام قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني يا حمام. Pilihan Anda. Ada beberapa kiat yang dapat membantu seseorang untuk bangun di malam hari guna melakukan sholat tahajud. Di antaranya adalah: pertama, mengetahui keutamaan sholat tahajud dan kedudukan orang yang melakukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta segala apa yang disediakan baginya berupa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagi mereka disediakan surga. Allah Ta'ala bersaksi terhadap mereka dengan kesempurnaan iman, dan tidak sama antara mereka dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sholat tahajud sebagai sebab masuk ke dalam surga, ditinggikannya derajat di dalamnya, dan sholat tahajud merupakan sifat hamba-hamba Allah yang sholih serta kemuliaan bagi seorang mukmin. Kedua, mengetahui perangkap setan dan usahanya agar manusia tidak melakukan sholat malam. Rasulullah SAW bersabda mengenai seorang laki-laki yang tidur hingga datang waktu fajar. Dzaka syaitanu bala fi udunihi au qala fi udunaihi. Itulah seseorang yang setan telah kencing di telinganya, atau beliau bersabda di kedua telinganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumu minal laili fataroka qiyamal laili." Wahai Abdullah, jangan kamu menjadi seperti si fulan. Dahulu ia biasa melakukan sholat malam, kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, memendekkan angan-angan dan banyak mengingat mati. Hal ini dapat memberi semangat untuk beramal dan dapat menghilangkan rasa malas. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin." Jadilah engkau di bumi ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang menyeberangi jalan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apabila berada di pagi hari, janganlah engkau menunggu waktu sore, dan apabila berada di sore hari, janganlah engkau menunggu waktu pagi. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Keempat, tidur di awal malam agar memperoleh kekuatan dan semangat yang dapat membantu untuk melakukan sholat tahajud dan sholat subuh. Hal ini berdasarkan hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelahnya. Kelima, mempergunakan kesehatan dan waktu luang dengan melakukan amal sholih agar pahala kebaikannya tetap ditulis pada saat ia sakit atau sedang safar dalam perjalanan.
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau safar dalam perjalanan, ditulislah baginya pahala perbuatan yang biasa ia lakukan ketika mukim dan sehat. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Keenam, bersungguh-sungguh mengamalkan adab-adab sebelum tidur, yaitu dengan tidur dalam keadaan suci. Apabila masih mempunyai hadas, hendaklah ia berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Membaca zikir sebelum tidur, dia juga harus melakukan berbagai sebab yang dapat membangunkannya untuk sholat, seperti meletakkan jam weker di dekat kepalanya, atau dengan berpesan kepada keluarganya atau temannya atau tetangganya untuk membangunkannya. Ketujuh, memperhatikan sejumlah sebab yang dapat membantu untuk melakukan sholat malam, yaitu dengan tidak terlalu banyak makan, tidak membuat badannya lelah dengan melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat, bahkan seharusnya ia mengatur pekerjaannya yang bermanfaat, tidak meninggalkan tidur siang karena itu dapat membantu bangun di malam hari, dan menjauhi dosa dan maksiat. Disebutkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, selama 5 bulan aku terhalang untuk melakukan sholat malam karena dosa yang aku lakukan. Pilihan Anda.